Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di Andro Cafe Channel. Dan di video ngobrol santai kali ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial ya, teman rekan sahabat saya dari channel MY Channel ya. Nah tentunya udah nggak asing lagi karena di MY Channel ini banyak episode-episode dari karya mereka ya, film pendek Keluarga Sidaplun guys. Nah kali ini aku berkesempatan ngobrol santai lagi dengan mereka karena kebetulan mereka sudah selesai semua episode di season yang pertama guys. Nah di season yang pertama ini ada 10 episode, jadi nanti kita akan ngobrol bareng sama narasumber ya, langsung dari si penulis sutradara dari Keluarga Sidaplun ya, ada Mas Yusuf nanti, dan juga pemeran utama dari Keluarga Sidaplun ini dari Agung Sendiko ya, Mas Agung Sendiko yang merupakan tokoh utama dari film pendeknya MY Channel ini. Nah keseruan apa saja yang bakal kita bahas di sini bareng sama dua narasumber kita. Jadi tonton terus videonya sampai dengan selesai bareng Andro Cafe Channel dan juga MY Channel guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas Andri karena udah diberi kesempatan ya, udah bisa masuk ke sesi Mosan ya, betul. Ngobrol santai. Jadi perkenalkan teman-teman, nama gue itu Yusuf ya. Jadi salah satu penulis di cerita Keluarga Sidaplun. Alhamdulillah sebagai penulis juga, sebagai editor. Main. Ya, gue tak borong kafe lah. Nah, di samping saya ini ada Mas Agung Sendiko. Dia juga seorang pemeran utama. Mungkin lebih atur kalau misalnya ngelain dalam lah. Perkenalkan monggo. Aku Daplun Lor. Salah satu secara gue ini Kameranya di situ aja bukan di sana. saya nggak ketemu nggak tahu sudah ditemukan apa ya. Pemain lah ya, bisa dikatakan pemain juga. Kalau orangnya karena senang, aku paling senang eksis nang kamera loh. Senang nang kamera tapi isin grogi ini kenapa? Karena ngomongnya orang lancar, nggak pakai full. Jadi bahasa Indonesia kaku. Campuran tuh. kayak material. Intinya matur nuwun gue Mas Andri wis secara gue ngaweh aku karo Mas Yusuf kesempatan gue ngobrol santai nang channel Mas Andri semakin hari semakin berkembang alhamdulillah. Kesan-kesan ya. Ya alhamdulillah sih, pertama ya kita itu kenapa dibikin per season ya, karena memang kalau menurut pribadi saya sebagai penulis gitu ya, kalau misalnya dibikin per season kan itu ada kesempatan ya, pertama kesempatan buat ngembangin lebih dalam lagi ceritanya gitu kan, terus juga supaya nanti tuh penonton semakin penasaran gitu loh, karena kalau misalnya kita melihat dari season pertama ya Mas Agung ya, itu konfliknya mungkin belum terlalu besar gitu loh Mas Andri, tapi insya Allah dengan adanya pembagian season, setiap season kan insya Allah pasti ada break dulu lah gitu ya. Nah dalam break itu kita mencoba sama-sama bareng-bareng sama seluruh tim itu mencoba mengembangkan lagi supaya lebih mungkin intriknya itu lebih dalam lagi lah gitu, seperti itu. Kesan-kesannya luar biasa lah ya. Jadi gue ini pertama kalinya aku ambil ya sebagai pemain drama, pemain komedi lah ini. Drama komedi. Kesan-kesannya mantap. Ya anak cewek kan orang suka dukanya itu dukanya itu orang anaknya suka terus karena senang hobi disalur terus alhamdulillah. Kendala ya kendala itu pasti banyak ya Mas Andri ya. Yang faktor utama itu pasti pembagian waktu gitu kan, karena memang kita itu kesibukannya juga banyak sekali ya masing-masing pribadinya gitu. Terus juga dari segi teknik itu otomatis gitu. Nah mungkin kalau misalnya bagi gue pribadi sih kendalanya cuma dari segi waktu, terus juga teknis yang pasti harus banyak diperbaiki gitu kan. Nah, jadi dari situ juga banyak banget yang komplain ya, dari segi suara gitu kan, berarti ya dalam segi teknis lah gitu mungkin ya. Mungkin bagi Mas Agus sendiri saya nggak tahu membuat seperti apa. Kendala ya menurutku pribadi sih kendalanya orang lama. Soalnya aku kena waktunya anak terus nang main salon, kena pegawai tetap kan orang gue. Cara gue ini lebih pengen fokus nang YouTube ya, entah itu nang YouTube PKW atau YouTube MY Channel.
Jadi nek masalah kendala, nek aku pribadi orang, tapi untuk kendala dalam proses syuting mungkin ya pengen aku sih secara suara itu harus dilengkapi audio loh. Gue pak sutradara, nek ada rezeki tuku mikrofon. Jangan lupa endorse ya. Episode yang paling berkesan ya, secara 1, 2, 10 loh mas, si paling berkesan ya. Karena ya pertama terinspirasi dari kisah nyata orang sebelah ini. Nah di situ, nah terus mungkin detail-detail kenapa diambil dari kisahnya Mas Agung sendiri, nanti yang jawab dia sendiri ya. Nah yang kedua di situ kan ada unsur dramanya gitu loh. Nah mungkin di situ tuh yang bagi aku itu benar-benar baru, pemainnya juga semuanya juga kaget gitu. Apalagi kalau misalnya lihat ekspresinya Kang Fatur itu kan orangnya yang kaku, tapi dari kakunya itu tuh ya luar biasa lucu gitu loh. Sampai gue pribadi juga ngedit itu hampir tiap hari ya, mungkin nonton lebih dari 50 kali juga masih bisa ketawa gitu. Ya syukur-syukur penonton juga sama ya. Sama terhibur. Mungkin Mas Agung apa itu? Season judul apa episode ya paling berkesan. Jadi setiap episode dari episode pertama ngasih 10 berkesan kabeh. Cuman sing paling mendalam kesannya gue episode ke-10 loh. Oh, pada boleh? Iya. Dia nujan secara membuati kabar itu kabar pisan. Soalnya kisah nyata ya. Nah kan judulnya frustasi ya, Mas Sutradara. Dulu biasa boleh. Jadi menghayati. Iya. Gue kok pas soalnya skrip kangge Mas Yusuf, ini kono oke pas ya. Soalnya aku lagi ngalami. Nah gue kono mengisahkan bahwa seorang YouTuber sing Saragoene lagi ditemani, lagi ditakuni kok tiba-tiba Saragoene keblokir gitu. Akunnya dihapus nang YouTube secara gamblangnya. Karena kono merasanya sedih banget. Ya Saragoene bentuknya kangen mau masih usron tahun tapi masih dimonetisasi salah satunya oleh pinatsen ini dibimbing para YouTuber lah, surat cinta, soleh, gaji sepisan lah bersih menerima. Kira menerima gaji sing keloro Mas Andri, yang mungkin nominalnya di atas 1 juta lah. Nah, nopo tiba-tiba ke banned, kehapus, dolar punnya juga menghapus, nopo langsung dek, mandang sedih. Ini orang mandang sedih banget. Dilarang digawe film karena itu mah hayati banget. Jadi nyong boleh merana gue apa sih nang hatinya aku gue sih lagi aku bro akhirnya nangis kayak nangis temen aku dari nangis dua gue karena bawaan merasa berarti ekspresi dramanya tadi dah ya. Iya kalau bisa gue ngegawe film sing apa sing segala gue jadi main hasil. Jadi buat ini sih berkesan gue episode 10 tadi ya. Mungkin episode yang mimpi basah itu juga karena kita itu baru keluar dari zona nyaman. Dalam artian kita itu biasanya kan syuting di daerah sini lah, di sekitar rumah saya pribadi gitu Mas Adi. Nah kita itu tiba-tiba mencoba keluar di daerah sana, kebetulan padat penduduk, ya akhirnya harus benar-benar mentalnya yang diuji ya Mas Agung ya, ditonton banyak orang gitu loh. Sampai anak kecil semua. Seranjong ya Lur, bagian tersusah kan pertanyaannya kok bagian tersusah Mas Andri. Orang yang bagian tersusah menurutku sih nang acting. Soalnya aku acting ya anak-anak gue sesuai lah ya. Iya. Cuman sing paling susah gue memahami apa maunya sutradara. Soalnya apa sih episode merdukun gue, aku syuting kesel banget, kok tiba-tiba di ulang. Kan cara gue ini maksudnya kepriye padahal wis ketone main gelem main. Si kurang main jer, ya nyuman akhirnya manut. Mungkin kan pandangan dari seorang sutradara karo pandangan seorang pemain kan beda. Cara aku wis keton main nang sutradarane kurang seperti BP sih kudu harus diperbaiki. Jadi nang kono aku mencoba memahami karakter sutradara. Nek orang memahami bakalan kuwi sih mulane kepriwe kon jadi kompak. Ya kudu saling memahami karakter dari satu pemain ke pemain lainnya apa. Mari sutradara iki lho. Jadi ini secara acting yang lama susah, kabeh yang tak nikmati apa yang enak lah. Cuma sing paling susah itu memahami gue karakter sutradara nih kepriwe iki karepe. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Andi ya, mungkin saya bakalan nerangin
sih kok harus bertemakan keluarga gitu loh, karena memang misi dari saya pribadi itu loh Mas Andi, kita itu ingin mengangkat sebuah cerita dikemas dalam bentuk komedi. Di situ juga ada unsur pelajarannya, mungkin ya pesan-pesannya. Tapi kalau saya pribadi ya lebih senang itu penonton juga harus mencari gitu loh, gimana pasannya itu gitu. Jadi nggak apa naik pakai ya aja belak-belakan lah gitu loh. Insya Allah kalau misalnya di perhatian lebih dalam lagi ya, setiap seasonnya itu ada pesan-pesannya. Mungkin kalau misalnya harapan buat tim dari keluarga 30 ya, yang pertama ya semoga sih tetap bisa terus semangat ya dalam berkarya di channel. Terus yang kedua, saya juga pengen minta maaf sebelumnya karena memang di sini tuh murni benar-benar YouTube yang baru membangun gitu loh, mungkin belum bisa memberikan yang terbaik juga buat tim. Sebenarnya pribadi yo wong yang sing cara kene sebagai peran vital yang film loh kan. Apa sih ucapan namanya? Pemirsa tetap kadang mesti kan mikir. Jadi ngono kan aku yang memerankan sing judul Dapur Frustasi dari nama harapan aku bagi penonton gue aja tiru sing kayak aku loh. Gue sing kayak aku YouTuber sing seneng ngopi rek, seneng jiplak kontennya gue. Kan akhirnya itu juga aku. Nah, sing terorone diambil positifnya. Kenapa sih belum kuat loh? Kuatnya namun judulnya frustasi sing dikira namun terjun atau apalah, namun ternyata kan orang namun dihadapi dengan senyuman belum. Jadi ya bagi para itu berpemula, misalnya kau kena kasus yang hampir sama kayak si Dablon gue, ya wis lah lama bahkan anak anu cara gue hilang satu tubuh 1000. Cara gue Gusti Allah nutup pintu sing dia buka pintu sing lainnya. Jadi bersikap lebih dewasa. Lawannya ya khususnya biasanya moga-moga kedepannya semakin sukses, semakin bisa ngaweh kemanfaatan lo wong akeh. Mungkin boleh nambahin kan nih Mas Andri. Nah, kenapa episode yang ke-10 itu paling berkesan buat kita berdua ya, karena di situ tuh benar-benar menceritakan ya benar-benar realita loh. Ini seorang anak muda tatkala lagi benar-benar patah semangat, tatkala orang tua tersebut nggak ada dukungan sama sekali, entah itu dari segi mungkin omongan lah ya, itu pasti bakalan benar-benar membuat seseorang anak itu tambah terpuruk. Makanya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu terus masyarakat luas ya, pesannya mungkin seperti itulah. Kita itu sebagai sebuah keluarga harus benar-benar mendukung, entah itu walaupun anak itu berbeda karakter, ya kita harus seimbang lah, mungkin seperti itu. Ya memang kita tuh lagi nyiapin season kedua gitu loh, lagi matangin konsep juga, terus jalan ceritanya juga mau kayak gimana kita lagi bikin juga, karena rencananya season 2 itu bahkan lebih ramai lagi lah, banyak intrik seperti yang saya awal tadi bilang gitu kan. Nah kalau misalnya berapa episode untuk season 2 sih mungkin ya insya Allah mungkin sekitar 10-an lah gitu, mengikuti season pertama gitu. Ya mungkin insya Allah kedepannya juga kita akan bagi tetap 10 seperti itu. Nah ada kemungkinan juga nanti kita itu bakalan lebih luas lagi, bakalan menggait lebih banyak talent lagi di dalam masa ini ya, karena memang untuk season ke depan itu kalau bagi saya pribadi sebagai seorang penulis gitu, sebenarnya konsep udah ada, alur cerita juga ada, tapi memang yang masih kendala untuk kedepannya mungkin karakternya ya, atau ya masa itu ya pemerannya lah gitu ya. Saya pun season 2 ya, moga-moga Pak Lurah atau Mas Andri Kapian bisa lumayan itu selalu itu harus. Soalnya apa memberikan nuansa tersendiri gitu. Kan aku sih mau seneng rating Pak Lurah, soalnya selalu mengedukasi. Tapi ada yang lucu loh Mas Agung, di pasar itu ketemu pelanggan ya, dia juga nonton, darahnya lurah temenan. Iya soalnya kena secara pembicaraan kan. Oh ngasih ngomong itu loh, ini maaf ya teman-teman dari sedikit cerita lah. Dari takon, kan lu yang jenengan apa mana desanya jenengan? Iya ke privasi. Dan sih nong banget yo, jalan. Orang jenengan sih nong desa apa? Desa Cikepluk, nong bagian ngaku. Lah kenapa desa film? Desa fiktif. Desa fiktif. Oh, ada jadi kan lu temenan nih, cocok banget kayak. Bocoran untuk episode pertama season 2 ya. Berarti ini spoiler alert ini. Ya terkhusus buat channelnya Mas Andri nggak apa-apa lah. Jadi
di episode pertama di season kedua ini ya bakalan ada adegan yang luar biasa gitu loh, yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Yang jelas ada laganya gitu lah. Laga kan bahasa Timurnya gelut-gelutan. Mengko Mas Agung si Gablon bakalan gelut lah ya. Terus Gelutnya gara-gara apa, kok endingnya kayak ngapa, intinya inteni bae lah ya lur. Bodoh bakalannya lebih seru, lebih lucu, lebih akeh intriknya yang Mas Agung iya. lebih kesel. Ya, jadi teman-teman terima kasih banget ya yang udah support sebelumnya. Terus juga saya ingin menyampaikan buat yang masih nonton aja tapi belum subscribe, monggo di subscribe karena kita tuh benar-benar butuh dukungan ya gitu Mas Agung ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman juga penasaran gimana sih cara kita itu proses bikinnya, mungkin nanti bisa kalian pantengin juga di channel Mas Agung sendiri yang paling baru ya gitu ya Mas Agung ya. Di situ juga bakal ada videonya. Terus juga jangan lupa juga subscribe ke channelnya Mas Andri Octavian. Di situ kita juga karena sering kerja sama beliau, mungkin kalau saya kasih. Jadi cara ini semakin kita memanjat pohon lebih tinggi kan anginnya semakin gede. Kadang-kadang itu tatap nih dengan sebagai saudara dia masukan apa harus diterima dengan lapang dada. Sebisa mungkin kiranya masukannya kok bisa membangun ya tinggal, kiranya masukannya masih kurang kita salin. Coba khususnya buat Mas Andri Octavian ya, yang selalu membantu yang di channel dengan pun sendiri kok moga-moga ya semakin sukses. Oke, makasih buat Mas Yusuf dan juga Mas Agung ya udah ikut di konten ngosan kali ini ngobrol santai. Dan yang pasti selalu support kita ya, baik di MY Channel, Andri Octavian Channel maupun di Agung Sendiko Channel ya. Kita akan terus berkolaborasi, bikin karya-karya pendek atau apapun itu untuk tentunya untuk menghibur teman-teman penonton, teman-teman subscriber ya. Dan juga pastinya ditunggu terus